Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Mentor dan kakak-kakak komentor yang ada di Banjarmasin ya. Baik Semuanya lagi. di Banjarmasin dan ini ada Hmm. juga dari yang UPR sudah hadir belum ya? Kak Bayu dan Bu Risda sepertinya belum ada ya di sini ya. Kalau begitu kita sambil tunggu saja ya Bu Nina ya, sambil kita mulai. Nah, hari ini kita bertemu untuk pembahasan mengenai pembekalan mentor yang pertama. Nanti Bapak Ibu mentor dan kakak-kakak komentor hari ini difasilitasi atau nanti dipandu oleh Ibu Nina selaku fasilitator untuk Bapak Ibu dan kakak pada hari ini. Nah, kalau begitu, sebelum kita mulai pembekalan mentor di hari pertama ini, kita berdoa dahulu ya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Baik, boleh berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau begitu, saya langsung saja berikan kepada Ibu Nina selaku fasilitator pada hari ini. Silakan, Bu Nina. Baik, terima kasih banyak Kak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kakak-kakak semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, baik Bu Sehat Nina. ya. Di sana udah sore nih. Saya salah siang karena udah jam 3 ya. Udah sore di sana ya. Ya. Di sini cuacanya sedang mendung. Kalau di Banjarmasin, Banjarbaru bagaimana? Terang benderang Bu, Oh, sangat terang panas. benderang. Cerah ceria Baik. berarti ya Pak Yogi ya. Ya, sangat ceria basah kuyup nih keringat. Kalau di sini panas sekali Bu. Jadi sangat ceria ya. Jadi sangat ceria sekali. Baiklah, alhamdulillah. Kalau di sini kita sedang mendung ya. Alhamdulillah, Tuhan mudahkan kita, Allah mudahkan kita untuk berkumpul siang hari di sini. Sudah hadir juga Bu Risda ya, tim dari UPR. Hari ini kita akan diskusi, ini diskusi pertama kita, mereview perjalanan kita sebagai mentor dan kok mentor. Dan mungkin hari ini kita akan membahas yang pertama sekali, agendanya adalah bagaimana kita juga bisa memetakan tim ya, tim kita berarti binaan-binaan kita ke ininya ya, coachi kita. Kalau coach berarti kan coachinya bagaimana kita bisa mencatat pertumbuhan mereka untuk melihat prosesnya. Bapak Ibu dan kakak-kakak sudah menjawab, merespon yang ada di Google Classroom. Nah, di pekan ini kita masuk di eh, habit 2 ya. Nah, habit 2, terus tantangan sinerginya ini udah mulai mengerucutkan tema dan perencanaan ya, kalau nggak salah gitu ya, dalam prosesnya. Nah, saya akan share dulu proses kita. Ini saya sebagai reminder saja buat kita semua, perjalanan yang akan dilewati oleh teman-teman kita ya, berarti yang dibina oleh Bapak Ibu dan kakak-kakak mentor semua. Kita sudah melewati proses pelatihan 2 hari ya, sampai di habit 7. Nah, saat ini kita masuk di prosesnya, masuk minggu ke 3 ya. Harusnya di habit 2 karena di minggu satunya belum langsung habit 1 ya, ngomongin paradigma. Ini secara umum ya. Sudah selesai brainstorming, sudah mulai mengerucut. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena teorinya kalau kita lihat di Google Classroom, saya share dulu ya Google Classroom-nya. Saya ambil salah satu contoh dulu ya. Salah satu contoh Google Classroom. Ini Google Classroom-nya ya. Oke, saya ambil contoh misalnya dari yang kelompok
dua nih, misalnya saya ambil di sini ya. Ini kelompok dua ya. Jadi kalau kita lihat, kita sekarang sudah sampai proyek sinergi minggu 3, penyusunan rencana aksi. Ya, di sini kan dalam prosesnya ini, memang baru di-assign ya, di dalam prosesnya ya. Dalam membuat proyek-proyek rencana aksi artinya sudah mengerucut dari tema yang diputuskan. Nah, kalau kita lihat di sini dan masuk di tantangan individunya masuk ke kebiasaan 2, mulai dengan tujuan akhir. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua kan sudah sebagai teacher. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat classwork-nya. Nah, classwork-nya ini kalau dibuka classwork ya, ini kelihatan semua ya. Ini udah saya schedulekan kalau tantangan individu itu sampai tantangan minggu ke-8. Itu kita sudah schedulekan sampai di Maret ya. Jadi kalau kita buka begini, ini saya coba edit, nanti terlihat di sini nih. Itu kita akan lakukan di Maret tanggal 1 schedule-nya. Ini kelihatan ya? Mau saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Schedule-nya kita akan ada Maret tanggal 1, lalu due date-nya di Maret tanggal 7 gitu ya. Di Maret tanggal 7. Nah, ini ujung terakhirnya mereka untuk tantangan individu ya. Jadi saya taruh di sini. Nah, tapi artinya ini akan selesai sampai terakhir-terakhir Maret tanggal 7. Kita tahu itu udah mendekati Idul Fitri. Saya tunjukin itu dulu ya. Tapi kalau proyek sinerginya sampai mereka pelaksanaan itu akan dilakukan, ini saya share dulu, 15 berakhir di Maret tanggal 7. Nah, ini masa bulan puasa ya, masa bulan Ramadan. Jadi minta tolong Bapak Ibu untuk membuat teman-teman juga aware prosesnya dalam melakukan rencana dalam lebih kurang 3 pekan mereka lakukan. Waktunya ada sekitar 3 pekan. Mereka akan lakukan selama bulan Ramadan gitu ya, sampai tanggal 7 menjelang Idul Fitri. Nah, setelah itu baru mereka mulai membuat evaluasi. Kalau kita lihat di sini, evaluasinya itu due date-nya itu di tanggal 14. Ya, kalau nggak salah kita 18 Maret ya, itunya Dian ya, Idul Fitri ya. Insya Allah. Jadi ini yang mungkin bisa jadi dugaan saya, ini baru dugaan ya Bapak Ibu. Ini kita punya tantangan di sini untuk reminder-reminder teman-teman karena kita juga lagi mempersiapkan diri di Ramadan. Tapi kita stick dengan tanggal ini, kalaupun mereka mundur nggak apa-apa gitu. Minimal mereka dikasih tahu bahwa dalam prosesnya tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal yang mereka perlu jaga-jaga gitu ya. Karena evaluasi pelaksanaan program itu berakhir di tanggal 14 Maret. Itu udah disubmit. Nah, yang terakhir baru ini cukup panjang, ada sekitar 2 minggu ya. 2 minggu kalau kita lihat di sini. Itu berakhir itu di Maret 28. Artinya setelah Idul Fitri masih bisa dikerjakan. Waktunya sekitar 2 minggu. Nah, ini tanggal-tanggal yang eh, agak riskan. Jadi kalau saya boleh usul, Bapak Ibu, kakak-kakak mentor, ini classwork-nya coba dilihat lalu dipetakan saja, dipetakan. Ini kan kelihatan ya. Ini semua teacher di sini bisa lihat nih kalau kita lihat people-nya ya di sini tuh. Nah, ini semua bisa lihat Bu Sulis, Kak Emilia, Kak Emel gitu ya. Ini bisa bisa lihat classwork-nya. Jadi tinggal diinfokan. Yang jadi tantangan tuh ketika sudah masuk di bulan puasa, terutama yang ketika setelah penyusunan timeline di sini, lalu mulai mereka finalisasi. Ya, finalisasi. Proyek sinergi itu dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi saat mereka mau melakukan pun mereka perlu ngukur kondisi mereka saat Ramadan. Itu secara umum dulu. Sebelum saya lanjut, saya stop share dulu. Ada pertanyaankah Bapak Ibu dan kakak-kakak semua sejauh ini? Questions dari kakak-kakak. Sebelum nanti kita lihat sebenarnya idealnya kita merespon jawaban ini gimana sih gitu ya.
Ada pertanyaan? Tidak? Aman? Oke. Sekarang kita masuk ya. Masuk ke pertanyaan. Karena kita sekarang sudah sampai masuk di habit 2, pekan depan sudah masuk habit 3, gitu ya. Kita baru ada lagi mungkin di 2 pekan lagi ya, Kak Dian ya. Gitu ya. Jadi kita akan coba diskusi habit 2, habit 3, habit 4 gitu ya. Karena kemungkinan baru 2 pekan lagi kita akan ketemu gitu ya. Ini bagaimana sih kita menjawab jawaban-jawaban yang ada. Nah, sekarang saya mulai dari sini dulu. Dari pertanyaan yang akan muncul atau yang sudah muncul dulu ya. Saya ambil lagi di sini yang udah kita stream. Sekarang yang ini ya. Nah, yang pertama ini saya coba bacakan dulu ya, view instruction. Nah, saya share dulu. Oke, terlihat ya. Eh, Pada saat mempelajari kebiasaan 2, mulai dengan tujuan akhir, kamu menjalani proses mengenali dirimu dan menuliskan pernyataan misi pribadi. Yang waktu itu dalam pelatihan saya minta difotokan. Setiap orang sebelum ditempel fotokan supaya mereka ngeh gitu. Mereka punya misi pribadi. Pernyataan misi pribadi ini akan sangat membantu kamu dalam menetapkan goal dan mengambil keputusan penting atau saat menghadapi stimulus berat. Nah, tugas 1, lihat dan pelajari kembali modul kebiasaan 2. Nah, ini berarti peran kita sebagai mentor memastikan modul modul yang sudah disiapkan itu sudah bisa diakses oleh para peserta. Jadi, make sure di sini saat nanti merespon mereka kan langsung jawab. Minta mereka, kakak boleh pastikan bahwa kakak sudah bisa mengakses atau belum supaya nanti bisa dibantu kalau ternyata masih belum bisa mengakses. Ya, modulnya yang mana? Modulnya waktu itu saya sempat share modul i-modulnya. Sebentar saya ambil dulu i-modulnya itu ada di sini biar kita semua aware. Sebentar ya, saya ambil. Saya ambil dulu i-modulnya. Aktivitas Foundation. Oke. Sebentar ya, saya ambil dulu contoh i-modulnya. Oke, ini saya ambil dulu. Copy. Oke. Ini dia i-modulnya yang waktu itu sempat saya share. Tantangannya, i-modul ini, kalau kita cuman baca, nah ini ya. Tuh, ya. Jadi kalau habit 2 kan begini nih, kita klik nih habit 2-nya. Ya, tuh, kelihatan kan? Nah, tantangannya adalah kalau kita lihat ada beberapa materi yang sebenarnya kalau begini saja sih ini kebaca, tapi ada video dan lainnya yang bisa memperkaya. Nah, ini yang menggunakan Expas. Jadi ketika kami meminta di dalam tugas itu buka lagi modul kebiasaan 2, artinya semuanya dibuka. Kalau bisa videonya pun dibuka supaya dapat sense-nya juga. Nah, ini kalau kita klik begini, klik gitu. Ini akan kosong di sini. Kalau Bapak Ibu lihat. Kenapa? Karena dia idealnya harusnya dibuka pakai Expas. Tuh. Ya, ini kalau dibuka pakai Expas nggak kosong, ya. Jadi cuma sayangnya Expas ini nggak bisa di-share di Zoom gitu ya. Jadi saya minta Bapak Ibu, kakak-kakak, ingatkan mereka, dorong lagi. Buat yang masih mau merevisi misi pribadi masih bisa nggak? Bisa, gitu ya. Untuk memperkuat mereka. Jadi ini i-modulnya. Minta mereka buka lagi. Lalu kemudian saya balik ke sini ya. Saya balik ke pertanyaannya. Nah,
Setelah itu jadwalkan di waktu hari Senin. Nah, ya, jadwalkan di waktu hari Senin atau Selasa malam selama 2 jam untuk merenungkan kembali pernyataan misi pribadi. Ya, artinya mereka perlu pada saat bersama-sama, saya selalu bilang itu adalah draft pernyataan misi atau draft misi pribadi. Yang kita tahu bahwa yang namanya draft tetap perlu difinalisasi. Makanya mereka perlu memperkuat lagi gitu ya. Jadi kalau bisa yang mereka posting bukan yang mereka buat saat pelatihan. Jadi kalau mereka masih posting ya seperti yang dibuat saat pelatihan, minta mereka untuk buat lagi ya, minta mereka untuk buat lagi. Taunya dari mana? Yang waktu pelatihan mereka semua pakai post-it kuning. Kalau mereka foto masih pakai post-it kuning, mereka minta mereka buat lagi. Dan di sini ada tambahan ya. Minta mereka untuk membuat ornamen atau ilustrasi. Jadi kalau dulu kan cuma tulisan, bukan dulu waktu pelatihan kan mereka cuma tulisan. Jadi harusnya ketika diposting di sini sudah lebih final dan ada ilustrasinya. Saat saya gambarkan hidup saya seperti musafir. Nah, gitu ya waktu itu ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh teman-teman nih, mereka perlu menggambarkan kalau saya merepresentasikan misi pribadi saya itu seperti apa representasinya. Jadi pastikan mereka foto pernyataan misi pribadi gitu ya yang ada gambarnya juga. Gitu ya. Nah, tugas keempat ini ya, setiap pagi hari sebelum beraktivitas baca dan resapi pernyataan misi pribadi. Nah, tugas kita sebagai mentor gimana? Kan kita nggak bisa atau komentor. Kan kita nggak bisa ngecekin dia Pak melihat misi pribadinya lagi atau tidak. Pertanyaan apa yang bisa mendorong mereka untuk mengingat tugas ini? Jadi saat mereka posting, kita boleh merespon. Saat membaca lagi di esok paginya, apa yang kakak rasakan? Boleh berbagi, minta mereka berbagi, ya. Pada akhir minggu, edit jawabanmu, lalu lengkapi dengan refleksi pengalaman yang kamu dapatkan selama seminggu menjalani tantangan kebiasaan dua. Jadi artinya kebiasaan dua ini di minggu ketiga yang perlu kita terima selain foto pernyataan misi pribadi adalah refleksi yang mereka jalani selama seminggu. Jadi kalau hanya foto, minta mereka lengkapi juga. Karena seingat saya, kemarin saya lupa di kelompok berapa tuh sudah ada yang posting jawaban fotonya gitu. Nah itu yang perlu diperkuat lagi. Saya lupa kemarin, saya soalnya coba ngecek-ngecekin. Ada yang udah ada jawabannya. Bentar ya, saya lihat di grades. Ini kan minggu ketiga masih on the process ya. Minggu ketiga. Ada yang udah posting. Jadi kalau dia posting hanya foto pernyataan misi pribadinya, minta mereka lengkapi juga dengan refleksi. Bentuk refleksinya kayak apa? Bentuk refleksi seperti mereka menuliskan diary lah, lebih kurang gitu ya refleksinya. Jadi yang saya rasakan adalah misalnya gitu ya, ternyata memulai hari dengan mengingat misi pribadi membuat kehidupan saya menjadi lebih terarah atau aktivitas saya di hari tersebut menjadi lebih terarah sehingga itu mendorong apapun yang jadi refleksinya. Jadi yang mereka tuliskan selain foto ada hasil refleksinya. Kalau baru foto minta mereka lengkapi juga dengan refleksinya. Itu yang buat pekan ini gitu ya, itu yang buat pekan ini. Sebelum saya lanjut ya ke pekan depan ya, sehingga nanti biar bisa lebih enak, ada pertanyaan dulu nggak buat yang pekan ini, yang habit 2. Saya belum ngomongin yang project sinergi ya, kita per habitnya dulu nih. Ada pertanyaan kah untuk yang habit 2, amankah? Aman? Aman tuh. Saya lihat Kak Mei bilang aman. Oke, sekarang saya aman. Oke, thank you Bu Ros. Sekarang saya masuk ke yang habit 3 dulu ya. Habis itu baru nanti kita review sebentar habit 4. Baru saya berharap kakak-kakak bisa sharing pengalamannya, merespon atau melihat jawaban teman-teman. Nah, sekarang saya balik ke stream lagi, ke classwork. Oke.
Sekarang kita lihat di minggu keempat, yang insya Allah akan kita lakukan di pekan ini di hari Minggu ya, kita streaming jawabannya, pertanyaannya. Nah, saya akan lihat di sini ya. Kalau kita lihat, nah, pada minggu ini kamu akan membuat kebiasaan baru. Jadi ini kita waktu itu belajar kalau di habit 3 apa? Put first thing first. Ini bicara bahwa kita perlu mengenali prioritas kita, batu besar kita. Makanya di sini rekan-rekan kita diminta untuk belajar membuat weekly planning atau rencana pekanan. Ya, dimulai di hari Sabtu atau Minggu karena kita postingnya di hari Minggu pagi, jadi dia akan mulai di hari Minggu membuat rencana mingguan. Ya, ada 3 langkah rencana mingguan. Ada di mana? Ada di bahan e-modul. Jadi minta mereka buka lagi i-modulnya yang tadi ya, i-modulnya yang tadi. Kakak-kakak dan Bapak Ibu pastikan juga tetap bisa membuka i-modulnya juga ya. Saya share ya, i-modulnya dulu ya sebentar. Ini oke, saya ambil dulu. Saya ambil dulu i-modulnya ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke kebiasaan 3 nih. Nih ya. Nah, di kebiasaan 3 kalau kita lihat, nah ini kan kita udah belajar ya, time matrix, ya, sistem perencanaan, batu besar. Nah, di sini kebiasaan membuat rencana mingguan. Ya, ini kelihatan ya. Nah, yang diharapkan adalah peserta membaca ulang langkah dalam membuat rencana mingguan. Langkahnya yang mana? Yang ini. Pertama, kamu terhubung dengan misi kamu. Misinya kan udah dibahas di minggu ini, gitu ya. Jadi minggu depan dia perlu ngecek lagi misi pribadi saya apa. Lalu dari misi itu, apa yang mau dia lakukan? Misalnya, misi saya adalah menjadi lulusan eh, di sini misalnya bidang studinya FEB ya, ekonomi misalnya ya. Ya, ya. Ekonomi fokusnya dia di apa? Ekonomi pembangunan ya, ada ya? Jurusannya apa aja tuh yang ada? Ada yang bisa sharing nggak misalnya? Jurusannya nih saya sembari lihat nih di sini. Ada yang bisa sharing? Kalau di Sigma itu ada FEB, ada hukum. Oke, hukum ya misalnya ya. Kalau hukum berarti arahnya dia jadi pengacara gitu ya. Iya, macam-macam. Salah satunya. Salah satunya. Salah satunya. Jadi misalnya gini, misi dia adalah menjadi pengacara yang berintegritas tinggi yang membela orang-orang yang tidak memiliki akses ya, akses bantuan hukum misalnya itu adalah misinya dia. Batu besarnya dia apa? Untuk bisa jadi pengacara yang handal, yang bisa membantu orang-orang yang tidak memiliki akses bantuan hukum. Berarti batu besarnya dia apa? Salah satunya adalah lulus tepat waktu. Berarti batu besar dia di pekan ini untuk bisa lulus tepat waktu apa? Mengerjakan tugas, submit tugas misalnya. Kalau misi dia itu batu besar saya apa? Ini kan ada batu besar. Tetapkan batu besarmu. Batu besar saya di pekan ini adalah misalnya ada 2 tugas yang perlu disubmit. Submitnya sih masih 2 minggu lagi, tapi dia mau cicil. Itu masuk di dalam batu besar. Kita tahu bahwa batu besar itu idealnya ada di kuadran 2. Ya, tantangan kuadran 2 adalah dia nggak ngejar kita. Makanya kita perlu jadwalkan. Makanya kita taruh nih di sini nih.
Taruh dulu batu besarnya. Tentukan minimal 3 batu besar, baru kita taruh di weekly planning. Caranya gimana? Ini contohnya. Di sini ada contohnya. Saya ambil dulu contoh yang ini ya. Contoh weekly planning. Saya stop share. Di sini udah ada weekly planningnya. Contohnya. Saya ambil dulu. Oke. Nah, ini form yang akan dilihat oleh peserta ya. Binaannya kakak-kakak dan bapak ibu komentor. Ini formnya ya. Jadi yang harus di sini diisi di peran tuh apa? Yang pertama, misalnya peran dia sebagai mahasiswa. Tulis di sini perannya sebagai mahasiswa gitu ya. Ini saya coba bisa nggak saya edit teks? Oh, saya nggak bisa, mesti download dulu ya. Perannya di sini tulis sebagai mahasiswa. Batu besarnya apa? Tugas dari dosen. Tugas apa? Tugas satu, tugas dua, tugas tiga. Peran berikutnya dia sebagai anak. Apa batu besarnya dia? Mengabari orang tua. Peran ketiga dia sebagai teman. Batu besarnya apa? Nemenin temen, benerin servis motor misalnya. Udah cukup itu. Baru dia letakkan di jadwal ini. Ini kan jadwalnya ada nih. Mulai dari Senin sampai hari Sabtu Minggu. Nah, dia ngerjain tugas mau di jam berapa sampai jam berapa? Oh, saya mau ngerjain hari Senin karena di jam 9 sampai jam 1 itu kuliah saya kosong, maka saya isi jam 9 sampai jam 1. Itu mengerjakan tugas. Gitu ya. Di hari Selasa, karena saya full kuliah, saya nggak ngerjain lagi. Saya baru kerjain lagi di hari Minggu malam atau di hari Rabu malam. Nah, ini yang perlu diisi oleh peserta. Ya, jadi mereka perlu petakan dulu perannya, lalu taruh batu besarnya. Kalau ada yang jawabnya langsung ngisi batu besar, tapi nggak ngisi peran dan batu besar, gimana kita merespon itu? Dia langsung isi nih, pokoknya dia fokus ngisi si ini nih, si jadwal, si schedule. Tapi dia nggak ngecek di perannya dulu. Kira-kira bagaimana kita meresponnya? Kalau ada yang seperti itu. Misalnya nih, saya mau nanya sama Kak Maulana, ya, Kak Maulana. Kalau nanti kakak baca nih, terus ada responnya itu dia cuma ngisi jadwalnya, tapi dia nggak ngisi peran dan batu besarnya. Kita mau gimana kira-kira Kak Maulana? Responnya kita apa tuh? Kak Maulana suaranya belum masuk di saya nih. Yang lain kedengeran nggak suaranya? Iya, nggak kedengeran Kak Maulana. Boleh disambung dulu di audio mungkin. Tes, tes. Audionya boleh dites dulu. Sambil nunggu Kak Maulana, saya mau denger yang Kak Maulana tetap jawab ya. Sembari coba nyalain dulu ininya. Apa namanya soundnya? Saya mau denger juga dari Kak Wiwi. Kak Wiwi, kalau seandainya ya ada yang menjawab, dia hanya mengisi yang bagian sini aja tuh. Nih, dia submit sih, tapi dia cuma isi yang bagian jam Monday, Tuesday. Yang perannya dia kosongin. Kak Wiwi akan merespon apa kira-kira? Baik, izin Ibu Nina, mungkin dari saya kalau responnya mungkin nanti bakalan di komen Mm-mm. dalam dalam minggu itu kamu memprioritaskan dirimu itu sebagai apa gitu. Kan kalau misalkan dia dalam minggu itu, misalkan dari hari Senin dia nemenin temennya, misalkan terus hari Selasa dia nemenin ibunya. Berarti kan dia itu mungkin batu besarnya itu jadi ada 2 peran gitu dalam minggu. Mungkin di komennya nanti akan saya kasih saran kalau bisa fokuskan setiap minggu itu diri kamu tuh sebagai apa gitu supaya kamu bisa punya jeda buat dirimu sendiri juga gitu Ibu.
Oke, good. Boleh dong kita tepuk tangan dulu buat Kak Wiwi. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita boleh nggak sih sebenarnya perannya lebih dari satu? Boleh. Tapi kita tahu fokusnya yang mana. Makanya di sini, kalau kakak-kakak perhatikan, warna tiap peran itu berbeda. Benar nggak? Ada warna kuning, ada warna pink, ada warna hijau gitu ya. Nanti boleh disesuaikan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita taruh dengan peran kita yang warna kuning, misalnya itu sebagai anak, maka di kolom ini, di kolom yang Monday, Tuesday, di kolom jadwal pekanan, itu sudah disesuaikan warnanya. Contohnya sebenarnya sudah ada di tugas tersebut. Ini kan kita baru akan posting di pekan depan ya. Jadi kalau kita lihat contohnya itu ada di sini nih. Ya, contoh weekly planning. Jadi minta mereka lihat ya. Di sini kalau kita perhatikan tiap peran itu punya warna yang berbeda. Kenapa kita mau menunjukkan bahwa hidup kita itu multi peran? Ya, multiperan. Ini juga saya sarankan kakak-kakak komentor bila bisa menggunakan form ini juga. Peran pertama sebagai mahasiswa, peran kedua sebagai coach atau komentor Seven Habits, peran ketiga sebagai anak, peran keempat sebagai kakak misalnya. Nah, kita perhatikan deh ya. Tiap-tiap peran ini sudah ada warna-warnanya. Kalau kita jalanin peran sebagai mentor atau coach Seven Habits atau komentor Seven Habits, kita warnain tuh warna ungu. Tuh, warna ungu. Kalau kita sebagai anak, oh warna yang ini, oh ini dijalanin di hari Sabtu, gitu ya. Nah ini nanti boleh disesuaikan, ya. Jadi peran-peran ini disesuaikan warnanya. Kalau seandainya teman-teman atau kakak-kakak atau peserta itu bingung, minta mereka refer ke sini. Itu contohnya sudah ada. Jadi boleh nggak? Tapi lebih dari satu peran boleh, ya. Hanya kita perlu mengenali saat saya melakukan ini, itu saya menjalankan peran yang mana, gitu ya, supaya mereka tahu. Jadi nanti saat mereka menjawab, kita tetap dorong. Akan lebih mudah kalau mereka mempelajari lagi materi di modul yang habit 3 ya. Jadi ini di sini makanya kalau kita lihat ada form weekly planning, ada contoh weekly planning. Jadi contoh ini yang tadi udah keisi. Jadi mereka perlu pahami, gitu ya. Bisa jadi rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang kita bina mereka nggak ngeh. Jadi nanti boleh arahkan. Coba lihat bahwa tiap peran itu ada warnanya, gitu ya. Itu yang memudahkan nanti mereka bisa. Oh, jadi saat mengisi pun ajarkan mereka, dorong mereka untuk memetakan. Di pekan ini saya mau jalanin peran saya, boleh lebih dari satu, bisa 3 peran, tapi setiap peran ada big rocks-nya gitu ya. Sekarang saya mau kembali lagi ke Kak Maulana. Kak Maulana udah berhasil kah soundnya? Belum berhasil ya Kak? Oh belum, nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi ya Kak ya. Oke, itu untuk habit 3 ya, yang kita akan posting di hari Minggu ya, di hari Minggu pagi. Sebelum saya pindah ke habit 4. Kakak-kakak ada pertanyaan nggak? Atau Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Untuk tugas yang akan kita posting dan bagaimana meresponnya? Aman? Aman? Oke. Kalau aman, baru sekarang kita pindah ke kebiasaan 4 ya. Ini berpikir menang-menang ya. Kita lihat tugasnya. Semenjak mereka sudah berlatih membuat weekly planning, setiap minggu mereka perlu mensubmit weekly planningnya. Ya, untuk apa? Untuk membangun kebiasaan menempatkan prioritas. Jadi
Tetap kalau kita bilang, loh kan udah weekly planning, kok mereka tetap harus submit, kan sudah think win-win, ya, think win-win, kok tetap submit weekly planning karena mereka tetap perlu berlatih, ya. Berlatih. Salah satu yang saya rasa memberikan manfaat buat kita yang tugasnya banyak, perannya banyak, adalah meluangkan waktu membuat weekly planning. Jadi di minggu berikutnya, walaupun topiknya kebiasaan 4 berpikir menang-menang, ya, peserta tetap diminta untuk membuat weekly planning. Makanya di sini tugas satu, lanjutkan membuat rencana mingguan untuk minggu ini, di hari Sabtu atau hari Minggu. Nanti kita bisa edit ya kata-katanya. Gunakan form weekly planning yang disediakan. Gunakan lagi ya. Jalankan dengan integritas dan lakukan refleksi lagi. Jadi dengan punya kebiasaan merencanakan minggu sebelum minggu tersebut berjalan, membuat kita punya kebiasaan memprioritaskan minggu depan tuh mau ada apa. Ya. Nah, lalu di tugas 2 ini bicara merenungkan 4 hubungan dan interaksi dengan orang-orang yang paling penting baik di rumah maupun di kantor. Jadi kalau kita suruh milih nih peserta, renungkan 4 hubungan, bisa 2 di rumah, 2 di kampus, atau 2 di kantor. Lalu kita ngecek bagaimana tingkat kepercayaan di masing-masing hubungan. Tarikan apa saja yang sering kita lakukan baik secara sadar atau tidak sadar, ya. Dan setoran apa saja yang perlu kita upayakan di 2 atau 3 minggu ke depan, ya. Gunakan slide memperbaiki dan membangun kepercayaan. Di sini ada nih slide-nya. Jadi bisa diklik, dibuka, ya. Misalnya di tugas 2 ini dia menuliskan 2 hubungan di rumah itu hubungan saya dengan adik dan hubungan saya dengan ayah, misalnya ya. Tarikan yang sering tidak saya sadari adalah dengan adik sering meminjam barangnya tanpa izin. Nah, gitu ya. Kalau dengan ayah sering tidak mengangkat telepon atau membalas WA dengan cepat. Ah, papa udah santai aja nanti aja dibalas gitu ya. Misalnya, ya. Nah, karena kita tahu kalau dalam membangun hubungan itu kita perlu untuk hubungan itu kokoh, ya. Nggak ada hubungan yang kita bisa take it for granted. Semua hubungan perlu kita usahakan. Sedekat apapun. Makanya kita dorong mereka tetap perlu melakukan setoran. Nah, di sini ditanyakan, berusahalah untuk menjalankan setoran-setoran. Setoran apa yang kita rencanakan untuk hubungan dengan adik, setoran apa yang kita usahakan untuk hubungan dengan ayah. Itu baru 2. Di kampus juga ada 2 yang perlu dia petakan misalnya. Ya, di kampus kita sebagai mahasiswa ada nih tarikan yang tanpa kita sadari dengan dosen tertentu. Nah, itu minta mereka juga petakan gitu ya. Lalu kira-kira setoran apa yang mau dia lakukan? Ya, makanya di tugas 3 berusahalah untuk menjalankan setoran tersebut dan hindari tarikan-tarikan yang sudah kita identifikasi, ya. Lalu lakukan setoran tersebut secara konsisten dan tulus selama 1 atau 2 minggu. Jadi jalanin dulu, baru kemudian di akhir pekan refleksi atas setoran yang dilakukan. Ada dampaknya enggak? Dirasakan hubungannya berubah enggak? Gitu. Itu yang perlu dilakukan. Nah, sekarang jika ada yang menjawab, dia tuliskan 4 hubungan, tapi 4-empatnya di rumah. Dia nggak tuliskan hubungan di kampusnya. Jadi dia jalanin empat-empatnya di rumah. Kira-kira apa respon kita? Atau kebalikannya, yang dia tulis empat-empatnya itu di kantor atau di kampus. Kira-kira kita sebagai mentor atau komentor apa respon kita? Misalnya ada yang ngisi seperti itu. Saya mau tanya sama Kak Mei deh sekarang. Gimana Oke, Kak Mei? terima kasih Ibu Nina. Karena kita dalam peran ini ya dalam kehidupan kita pasti
ada beberapa lingkungan yang pasti, mulai dari keluarga, terus juga teman-teman, terus juga kampus. Kalau yang nggak ada, dia cuman kayak satu lingkungan aja gitu. Yang pasti bakal Mm-mm. mengingatkan bahwa harus direvisi bagaimana peran kita, entah itu dulu lingkungan keluarga maupun juga lingkungan di kampus kita. Karena kita kan selalu ada Yes, punya peran di situ, karena gak mungkin nggak ada yes, gitu. Sebagai teman, kita sebagai yes. mahasiswa, kita sebagai anak dan adik ataupun juga kakak. Terima kasih. Thank you Kak Mei. Jadi poinnya adalah kita reminder, kita balikin lagi gitu ya tugasnya, terus kita bilang, ini tolong direvisi, pastikan bahwa kita memahami ada peran kita di rumah dan ada peran kita di kampus gitu ya. Jadi kakak-kakak dan bapak ibu pastikan ketika mereka menjawab ini, mereka menyadari ya. Lalu pastikan juga setelah mereka isi, mereka lakukan refleksi ya. Kalau ada mereka lakukan refleksi belum selesai waktunya, bisa jadi itu karena mereka tidak menjalankan dengan sepenuh hati ya. Kenapa? Kalau mereka merencanakannya di awal pekan, mereka perlu ngelihat dulu prosesnya sampai akhir pekan. Baru mereka lakukan refleksi apa perubahannya. Kalau mereka baru rencanakan di hari Minggu, lalu di Rabu mereka udah submit, bisa jadi mereka cuma punya waktu dari Senin, Selasa, Rabu, cuma 3 hari. Bisa jadi refleksinya nggak dalam. Makanya kita tetap dorong di akhir minggu. Makanya di sini, pada akhir minggu buatlah refleksi atas penerapan rencana mingguan tadi. Penerapan rencana mingguan kita dan refleksi atas pelaksanaan setoran gitu ya. Jadi ada dua, refleksi rencana mingguan dan refleksi pelaksanaan setoran. Sampai sini sebelum saya lanjut, ada pertanyaankah? Aman? Aman ya? Oke. Nah, saya akan sampai membahasnya sampai habit 4 aja ya. Insya Allah dalam 2 pekan lagi kita akan ketemu. Nanti kita bahas lagi yang setelahnya gitu ya. Nah, yang saya mau bahas setelah ini, sebelum saya lanjut ada komen, ada pertanyaan? So far so good? So far so good ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke format karena biasanya kita di akhir pertemuan akan mensubmit ya, mensubmit report ya kepada eh, IABN ya. Nah, sekarang saya akan ajak kakak-kakak semua untuk melihat bagaimana sih kita bisa melakukan penilaian ya secara umum. Karena kita sekarang menggunakan formatnya itu lebih ke kualitatif ya. Jadi kita secara umum bagaimana memindahkan ini. Jadi sekarang kita mulai masuk ke sini ya. Supaya nggak numpuk. Nah, ini terlihat ya. Saya gedein dulu. Ini kita gunakan waktu format beberapa waktu lalu gitu ya. Ini misalnya nama mahasiswanya ini saya tulisnya Mawar dulu ya. Kita punya tantangan minggu 1 sampai minggu 8. Di minggu 1 yang dilakukan Mawar tuh apa? Kita lihat dari sisi ketepatan waktu. Selama dia tepat waktunya, kita tuliskan juga di sini ya. Misalnya saya contohkan, ini kita akan bikin catatan secara umum, catatan deskriptif secara umum, sehingga memudahkan kita nanti saat kita memberikan pertanggungjawaban gitu ya, sebagai mentor dan komentor. Jadi ya, di sini dilihat di sini misalnya si Mawar. Yang kita lihat apa? Misalnya, Mawar mengirimkan tugas tepat waktu dengan penjelasan yang cukup detail terkait tugas di pekan tersebut. Nah, misalnya pertanyaan tentang paradigma. Apa yang dilakukan Mawar? Mawar menjelaskan 3 paradigma yang dirasanya menghambat dirinya dan berlatih menggeser ketiga paradigma tersebut selama pekan berlangsung. Mawar belum memberikan respon saat mentor memberikan feedback. Misalnya kita udah kasih feedback, tapi dia belum respon juga, walaupun si dia udah submit tepat waktu. Misalnya kita udah kasih kasih terima kasih Mawar. Bagaimana setelah ini komitmen Mawar dalam menjaga paradigma tersebut agar tidak bergeser lagi ke paradigma yang gak efektif.
tetap menjaga paradigma ini, paradigma highly efektif. Kira-kira apa ya yang akan Mawar lakukan? Misalnya, kita sebagai mentor atau komentor merespon itu, tapi Mawar nggak ada respon lagi, ya kita ceritakan. Makanya di sini saya tuliskan, Mawar belum memberikan respon saat mentor memberikan feedback terkait jawabannya di tugas pekan ini. Cukup begitu. Lalu mahasiswa kedua apa? Mahasiswa ketiga. Jadi format ini nanti saya akan coba kirimkan di tim kita gitu ya. Ini yang nanti seperti anecdotal records-nya kita untuk kita juga mempunyai catatan terkait mahasiswa-mahasiswa yang memang kita bimbing ya. Ini kan Bapak Ibu mentor dan kakak-kakak komentor kan membimbing mereka. Jadi kita jadi punya catatan secara umum selain format penilaian yang udah ada di Google Classroom. Nah, itu untuk tantangan habit. Jadi, mumpung sekarang kita baru masuk pekan ketiga yang di sini, jadi boleh dicicil-cicil untuk yang ini ya. Sehingga nanti pelan-pelan kakak-kakak, Bapak Ibu bisa sembari menyicilnya jangan sampai udah 8 minggu baru kita tampilkan. Nah, ini yang agak menantang sebenarnya bikin narasi di sini. Sebelum saya lanjut ke sinergi project, ada pertanyaankah di sini? Questions? Aspek penilaian kita, Seven Habits, value Adaro, kalau dia mahasiswa ULM, ditambahkan value-nya ULM, kalau dia mahasiswa UPR, ditambahkan value-nya UPR, gitu ya. Jadi disesuaikan value kampus tempat dia berada, gitu ya. Tapi aspek yang dari sisi Seven Habits-nya, dari habit 1 sampai habit 7, value Adaro atau YABN nanti boleh disesuaikan. Kalau kita masih sesuai dengan ini ya kita pegangnya ini. Integrity, meritocracy, openness, respect, and excellence. Saya cek dulu ke Kak Dani. Kak Dani masih sama ya value-nya Adaro ya Kak Dani ya? Kak Daninya sambil meeting sepertinya nanti kita coba sesuaikan. Tapi poin utamanya di situ. Sehingga kita bisa lihat kesesuaian ya. Ah, menyelesaikan tepat waktu itu kan bagian dari integritas dia. Menjawab dengan baik dan benar itu sesuai dengan excellence-nya gitu. Nah, ini kan tadi bagian dari sini. Jadi kita juga melihat dari sisi tersebut. Aman ya, sampai sini aman? Ya, nanti format ini saya berikan tentu silakan disesuaikan. Nanti kakak-kakak silakan edit disesuaikan dengan nama-nama mahasiswanya. Ini hanya contoh saja. Selanjutnya sekarang saya akan mengupas Synergy Project. Ya, kalau untuk Seven Habits-nya, saya izin buat Bapak Ibu dan kakak-kakak mohon luangkan waktu juga untuk membuka e-modul yang ada untuk memperkaya kita saat kita mau merespon apa jawaban dari teman-teman. Gitu ya. Sekarang saya masuk ke Synergy Project-nya. Di Synergy Project sama seperti apa? Individual, tantangan individual. Sekarang kita sudah masuk proyek sinergi minggu ketiga, ya. Ini kita lihat di sini, ya. Saya share dulu. Di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mereka sudah setelah brainstorming, mereka sudah menuliskan ya tema, lalu di sini mereka perlu membuat aksi ya, penyusunan rencana aksi dan timelinenya. Artinya si anak atau maaf bukan si anak, si mahasiswa diajarkan untuk balik lagi ya, memiliki yang namanya begin with the end in mind dan memiliki big rocks. Itu kenapa perlu membuat rencana aksi dan timeline ya. Ini tetap sejalan nih sama habit yang sedang yang sedang dilatih pada mereka gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pada tahap ini kalian mendiskusikan detail solusi atas permasalahan yang dipilih untuk ditangani. Buatlah rencana aksi atas solusi yang akan kalian jalankan lengkap dengan timeline tahapan pelaksanaan. Maksudnya apa? Mereka perlu membuat timeline. Misalnya,
eh, mereka topiknya itu adalah edukasi bahaya pernikahan dini, misalnya ya. Mereka akan melakukan solusi melalui sosial media, penyuluhan ke SMP-SMP, lalu bekerja sama dengan guru BK, misalnya. Apa tahapan yang akan mereka lakukan? Tahap satu, memilih sekolah yang akan dijadikan tempat penyuluhan. Minimal 3 sekolah misalnya. Lalu apa yang mereka lakukan untuk sosial media? Menyiapkan rangkaian flyers yang mengangkat topik bahaya pernikahan dini tanpa disertai pemahaman atau pendidikan seks, sex education. Nah, misalnya mereka bikin timeline itu siapa melakukan apa. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, apakah rencana aksi itu cukup detail dan cukup layak dilakukan, ya. Mungkin nggak untuk dilakukan? Jangan rencananya terlalu sophisticated atau terlalu besar tapi nampaknya sulit untuk dilakukan. Nah, di sini perannya kakak-kakak komentor dan bapak ibu mentor memberikan masukan-masukan karena kadang-kadang dengan idealismenya si mahasiswa, mereka pengennya rencana yang besar tapi kadang tidak mengukur dengan potensi yang mereka punya, gitu. Nah, ini yang perlu diberikan masukan kepada mereka. Jadi saat nanti mereka mengisi ini di hari Sabtu nanti, pastikan dulu rencana itu cukup detail dan cukup mungkin untuk dilakukan. Cukup mungkin untuk dilakukan dari sisi apa? Dari sisi waktu, dari sisi biaya, ya, dari sisi, jadi lihat dari berbagai macam sisi, dari sisi lokasi, gitu ya. Waktunya oke, biaya mungkin, lokasinya sulit dijangkau karena habis kena banjir misalnya. Nah, ini yang perlu dilakukan atau diberikan masukan kalau dirasa perlu memberikan masukan lewat pertemuan Zoom dengan para mahasiswa. Saya mendorong kakak-kakak komentor dan bapak ibu mentor lakukan pertemuan Zoom jika dirasa perlu gitu. Karena kita lihat, wah ini banyak banget nih yang perlu kita berikan masukan. Kayaknya ketemu deh via Zoom deh gitu misalnya. Ya, jadi kenapa? Karena ini akan jadi pijakan saat nanti mereka melakukan proyeknya gitu ya. Jadi ini adalah habit duanya, mereka bikin rencananya dulu gitu sama habit tiganya sebelum mereka eksekusi gitu kan. Jadi perlu dipastikan bahwa mereka cukup paham gitu ya dan cukup tahu bagaimana membuat rencana aksi dan timeline yang sesuai dengan scope mereka gitu ya, masuk dari sisi budget, dari sisi waktu, ya, dan dari sisi ilmu, gitu ya, lebih kurang. Sampai sini, sebelum saya pindah ke proyek sinergi berikutnya, ada pertanyaankah, kakak-kakak, bapak ibu? Aman? Kalau aman, saya akan pindah ke proyek sinergi yang minggu 4 dan minggu 5. Ya, kalau kita lihat di sini, saya share ya. Nah, kalau minggu lalu kamu belum selesai dengan rencana aksi program kelompokmu, maka minggu ini sudah harus selesai dan upload. Jadi dikasih waktu untuk finalisasi. Minggu ini kamu bersama teman-teman juga bisa mulai melakukan persiapan awal. Ya, jadi mereka perlu mengupload finalisasi. Jadi yang diupload di minggu sebelumnya adalah draft. Setelah diberikan feedback oleh Bapak Ibu mentor dan kakak-kakak komentor, mereka upload finalisasinya. Jadi yang sebelumnya tetap upload tapi draft awal, di sini mereka upload finalisasi setelah diberikan masukan oleh Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Sampai situ dulu. Karena setelah itu, ini yang mereka akan laksanakan di minggu ke-6 sampai ke-8. Itu baru nanti
Februari tanggal 15 gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Kalau aman, sekarang saya lanjut ya. Saya lanjut. Tadi kita lihat project habit itu ada penilaian dari sisi deskripsi ya. Nah, penilaian habit. Nah, sekarang kalau project sinergi ada juga nggak sih penilaiannya? Ada seperti ini ya. Nah, di Google Classroom, bagaimana? Karena ini kerja bersama, kita hanya perlu melihat dari sisi ketepatan waktu. Bagaimana mereka mengumpulkan, apakah tepat waktu, sesuai dengan end in mind di pekan tersebut. End in mind-nya misalnya brainstorming, sesuai nggak yang dia posting, gitu ya. Sesimpel itu. Boleh nggak sih, karena ini kerja kelompok, sama jawaban si Mawar dengan siapa itu. Kalau memang sama yang diposting, sama-sama tepat waktu, boleh sama. Hanya saja kalau kemudian kita melakukan meeting via Zoom atau meeting langsung, perhatikan dalam proses meetingnya. Nah, ini yang agak menantang. Apakah dalam proses tersebut setiap orang berperan aktif, menjalankan kebiasaan satu kan proaktif. Jadi ketika ada tantangan dia berani nyampain pendapat gitu ya. Fokus pada end in mind, berusaha think win-win. Nah, ini kita perlu perhatikan. Yang ini yang menjadi menantang. Berarti kita perlu memperhatikan perilaku per individu. Nah, kita kasih catatan kalau in meetings, makanya ada in meetings nih. In meetings itu maksudnya kalau dia meeting via Zoom meeting atau meeting langsung, tinggal kakak-kakak atau bapak ibu saat meeting perhatikan masing-masing dari individu. Ini saya ambil contoh Mawar lagi ya. Dalam sesi diskusi, Mawar belum terlihat aktif. Misalnya dia emang diem aja, cenderung ngandelin temennya, misalnya ya. Tapi walaupun dia tidak terlihat aktif, Mawar merespon saat ditanya pendapatnya atas usulan tema. Dia tetap mau, tapi nunggu ditanyain. Gitu ya. Mentor melihat Mawar perlu didorong lagi untuk lebih berani mengemukakan pendapat di dalam kelompok dan tidak menunggu ditanya. Nah, ini kita jadi kasih catatan sehingga secara umum kita punya gambaran lebih lengkap atas sosok Mawar ini. Kalau di dalam 8 Week Challenge dia nggak ngerespon tulisan, tapi ketika kita meeting langsung, dalam artian misalnya meeting di Zoom, kalau ditanya dia jawab sih. Tapi memang dia nggak proaktif, dia nunggu ditanya, belum muncul inisiatif. Nah, itu kita boleh tuliskan, gitu ya. Jadi hal-hal yang membuat kita jadi bisa mengenal sosok anggota-anggota ini sehingga tiap orang terlihat apa tantangannya, apa kelebihannya, gitu ya. Ujung dari format ini apa sih? Kita sebagai mentor dan komentor punya potret yang lebih jelas atas anggota tim kita, gitu ya. Anggota tim kita berarti yang kita bina ya. Kalau misalnya kelompok satu, siapa aja anggota timnya? Nah, kita punya potret yang lebih jelas. Ya, pijakannya sama, Seven Habits, value Adaro. Kalau dia mahasiswa ULM berarti value LM. Kalau dia mahasiswa UPR berarti value-nya UPR. Saya stop share dulu sampai sini. Ada pertanyaankah Bapak Ibu, kakak-kakak, Bu Sulis aman? Aman ya? Oke. So far so good ya. Jadi kita sudah tahu tugas di 2 pekan ke depan, apa harapan di 2 pekan ke depan, lalu bagaimana kita sekarang merespon dari minggu 1, minggu 2, dan minggu 3 ini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu nggak? Ada tantangan nggak dalam merespon pertanyaan yang sudah kita posting? Jadi dari minggu 1, minggu 2, minggu 3-nya mungkin belum ya. Minggu 1, minggu 2. Karena minggu 3 kan belum Bunda. dijawab nih. Yes. Kita sharing dulu. Jadi terkait kan tim BJB Bu ya, izin Mm-mm.
Eh, dan Alhamdulillah di WA grup itu mahasiswa aktif. Jadi selama seminggu itu antusias, bahkan mereka itu sampai eh, mau kumpul-kumpul malam karena kan mungkin ada Good. kegiatan. Iya, atau misalkan yang di luar daerah mereka konfirmasi juga lagi di luar daerah, tapi apa yang bisa kebantu aku bantu gitu. Habis itu terkait tugas-tugas, alhamdulillah sampai minggu kedua ini di kelompok kami masih aman, semua mengumpul. Kadang itu kan nanti pas sudah masuk kuliah ya, itu mulai Yes. biasanya ini kan kondisinya masa harusnya lebih santai. Nah, Iya, pada iya. saat nanti tanggal perkuliahan biasanya jadi tantangan sendiri karena sudah banyak tugas, apalagi Mulai sibuk minggu-minggu ya. pertama kedua itu biasa kan tugas-tugas tuh tumpukan, baru bagi kelompok, baru bagi tugas. Nah, itu nantinya mungkin tantangan pas di sana. Jadi alhamdulillah Ya, kalau ya. di kelompok saya, kelompok satu, kelompok dua Benjak baru, minggu-minggu ini minggu tenang masih. Dalam artian tugas mengumpul, kemudian kegiatan aman di grup WA itu juga komunikasi mereka masih jalan. Mungkin begitu gambarannya kalau di kelompok kami. Alhamdulillah, Bu Ya. Lina. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Zain. Eh, saya izin bertanya Pak. Ya. Mahasiswa masuk kalau di ULM kapan ya? Tanggal 9 minggu 9 kedua Februari. Februari. Ya, Oke, berarti sekitar 2 pekan lagi ya mereka masuk. betul. Oke, Jadi kan itu mereka saat tuh baru mereka, rancang weekly plan-nya. Nah, tuh iya, harusnya mereka nanti merancang itu sudah ada bayangan ke depan nih mau ngapain gitu kan. iya, benar, benar, benar. Nah, memang kita juga pernah ya jadi mahasiswa dengan segudang tugas gitu Betul. ya. Jadi eh di minggu-minggu awal mereka masuk, kita sendiri sebagai mentor dan komentor perlu sesuaikan ekspektasi, ya. Ya, Perlu betul. sesuaikan ekspektasi. Iya kan, bener dong. Soalnya kan mereka yang tadinya nggak kuliah sekarang sembari kuliah. Ya, Sesuaikan ekspektasi, karena kan kita juga perlu memahami dari sudut mereka ya. Nah, tetap kita dorong mereka submit tugas tepat waktu. Tetap kita ya, dorong. Tantangannya apa sih? Prioritas. Jadi memang sebelum mulai kuliah, ya. terima kasih ya Pak Zain angkat topik ini. Kita sebagai mentor dan komentor boleh ingatkan di grup WA bahwa kakak-kakak dalam waktu 1 atau 2 pekan lagi kakak-kakak sudah akan masuk kuliah. Ya, tentunya peran sebagai mahasiswa di perkuliahan akan berjalan lagi, tidak seperti saat kita libur kemarin. Lalu apa hubungannya dengan kita sebagai tim IBFL? Hubungannya adalah saat nanti menyusun weekly planning, pastikan Big Rocks itu memang bisa kita jalankan dengan kesibukan kuliah ya, bahwa semua orang punya kesibukan, yes, tapi ketika kita mampu menempatkan prioritas, itu yang membuat seseorang menjadi efektif. Nah, itu dorong mereka, ingatkan mereka lagi, sehingga penguatnya ada di Bapak, Ibu, dan kakak-kakak. Jadi sebelum perkuliahan mulai, mereka udah mulai aware nih. Kadang-kadang kalau nggak diingetin, mereka nggak aware tuh Pak Zain. Mereka nggak aware, oh iya gitu. Begitu udah ngerasain, diputer sama rutinitas, mereka udah bilang tuh, nanti mereka baru curhat, Pak, nggak cukup waktunya, kuliah ulun penuh. Nah, mulai tuh curhatan muncul Ya, gitu ya, betul itu. bener nggak? Jadi di sini saya mohon bantuan. Terima kasih ya Pak Zain angkat ini ya, topik ini, karena memang ini kelihatannya apa ya? Ini akan mempengaruhi Apalagi kan perjalanan gen yang proyek sekarang berikutnya. itu kayak mereka apa-apa tuh tidak apa ya, Bu. Kalau saya juga angkatan saya dulu tuh mahasiswa, saya masih bisa numpang-numpang kegiatan yang lain kayak misalkan UKM ikut berapa, habis itu yang Mm-mm, lain ikut apa mm-mm, lagi. Ya walaupun tadi kita berusaha memilih mana yang harus diprioritaskan. mm-mm, Sebenarnya ini mm-mm. bukan cuma di mahasiswa IBFL. Ini sebenarnya mentor-mentor juga nanti siap-siap nih teman-teman mentor. Alhamdulillah saya juga dapat mentor keren. Kami double Z, jadi Jain sama Zidan. Iya, iya, Jadi double Z alhamdulillah ya, ini mentornya Zain dan aktif. Zidan. Tapi bisa hand in hand kan ya? Aman Bisa ya? aman, Bu. Oke. Oke. Thank you Pak Zain. Ya, saya terima kasih lagi nih Pak Zain diingatkan. Iya, sebenarnya kunci dari mengelola tim ini adalah
Peran mentor dan komentor ini yang hand in hand ya, saling melengkapi. Yang namanya dosen pasti sibuk. Tapi bagaimana saat kesibukan tetap bisa keep in touch. Nanti boleh minta tolong Kak, kakak komentor tolong liatin jawaban yang ini. Tapi tetap ada waktu untuk saling berkomunikasi. Karena sedang mengelola tim ini gitu ya. eh Bukan hal mudah, saya yakin. Nah, ini kakak-kakak komentor kan juga lagi libur. Jadi masih bisa tuh balesin jawaban-jawaban. Nanti begitu kakak komentor udah kuliah, lagi ngeliatin jawaban yang 10 orang itu tidak seperti sekarang gitu kan. Nah, artinya kita semua sekarang perlu on the same page gitu ya. Jika dirasa kemudian, Bu, ini ada tantangan, kita juga dikomunikasikan saja di grup mentor gitu ya. Bu, kami punya peserta yang tadinya saat libur sangat aktif, tapi semenjak kuliah nih, dia kayak stuck deh, Bu. Kita harus gimana? Nah, itu boleh kalau dirasa punya tantangan. Balik lagi, kami sendiri di Dunamis juga punya peran membantu Bapak, Ibu, dan kakak-kakak bisa menjalankan perannya sebagai mentor dan komentor dengan lebih optimal. Tapi kan balik lagi, dalam perjalanan kita dengan rutinitas yang ada pasti kita punya tantangan. Nah, saling saling mengabarkan bahwa kita punya tantangan itu jadi paling enggak kita jadi sama-sama tahu nih tantangannya apa, kita bisa bantu apa. Karena kita di sini, kita semua ini satu tim. Kita semua Hmm, ini satu tim. siap, Ya, siap. aman ya. Aman insya Allah. Aman ya. Sayangnya kan saya nggak bisa berada di sana, makanya ketemu Zoom gitu. Tapi kita semua satu tim. Kalau dirasa, Bu, saya masih punya tantangan deh. Misalnya gini, ada jawaban yang Bapak, Ibu, atau kakak-kakak bingung nih ngeresponnya. Screenshot jawabannya, tanyakan. Tapi akan lebih enak kalau ditanya di grup. Tapi kalau dirasa itu terlalu personal, japri ke saya. Bisa. Bu, kalau kayak gini kita Siap. responnya gimana ya? Gitu. Boleh, gitu ya. Karena kita kan sama-sama bersama nih. Thank you ya, Pak Zain. Ada Kasih juga, lagi? Bun. Sama-sama. Ada lagi? Ada Mungkin? dong, Kak Nina. Iya, siap. Bu Sulis. Iya, terima kasih. Nah, ini karena Sama-sama. kami punya dua kelompok nih dengan Kak Iya, Emel. dua ya. Kalau kelompok tiga aman ya, Kak Emel ya. Mm-mm. Ini yang jadi tantangan nih kelompok dua nih, Kak Nina. Iya, tantangannya di kelompok dua nih. Jadi kayak Ini kelompok pasif dua. gitu. Kelompok dua Kelompok yang dua ada Rudi, Banjarmasin. bukan sih? Yang ada, iya, yang ada Rudi Yo, gitu. oke. Iya. Iya, saya, Mm-mm. saya memperhatikan memang Iya. itu kelompok. Jadi kayak tuh kayaknya kami sama Kak Emel yang aktif di grup itu berdua gitu. Jadi sampai saya itu punya, padahal saya tuh apa ya, jarang ngancem-ngancem mahasiswa gitu loh. Ini sampai pakai acara ngancem gitu. Ini misalnya, awalnya tuh kita udah yang kayak humanis banget sama Kak Emel gitu. Kitanya nggak direspon gitu kan. Jadi teman-teman, saya bilang kita ini apa, bekerja sama gitu. Tunggu saya supaya jangan salah ngomong nih, untuk Siap. memotivasi mereka gitu. Sampai akhirnya saya punya ancaman buat mereka gitu. Mm-mm. Tetap tetap progresnya ya adalah ya kan, karena bawa-bawa Kak Dani gitu. Mana nih Kak Mm-mm. Dani, ada nggak gitu? Nih, eh rekan-rekan mahasiswa yang Ibu sayangi, nama kelompok ini adalah cendikia, cerdas, pandai, atau intelektual yang memiliki pengetahuan bla 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 gitu. Nah, jadi Mm-mm. buktikan dengan aksi nyata nama kelompok yang sudah kalian nama ini, karena saking saking nggak responnya gitu. Kemudian eh udah, terus saya bilang nanti kalau misalnya teman-teman masih jika ada kendala, teman-teman bisa sampaikan di sini. Kami bilang ingat Mm-mm. juga ini kegiatan wajib dari YABN untuk mahasiswa BFL, dan tugas kalian di Mm-mm. Google Classroom juga dipantau oleh kakak mentor Dunamis dan YABN. Yes. Terus Yes. KM menimpali dong ya gitu. Teman-teman tolong direspon gitu. Aduh, kita nih sampai yang begini banget gitu loh. Eh, eh. Nah, jadi habis itu eh akhirnya ya dibilang aja kan nanti kami masukin Bu Ida gitu. Ini juga berkaitan dengan beasiswa kalian gitu. Apakah masih
dipertimbangkan, dilanjutkan atau seperti apa. Nah, itu baru beberapa. Nah, jadi seperti itu tuh Kak Nina dan Kak Dian untuk teman-teman di kelompok 2 ini. Kak Nina juga ngeliat sendiri kan gimana Ya, ya, kadang-kadang saya juga ngasih insight ke mereka gitu. iya, Terus kayak diam gitu loh. Nah, kayak gitulah Kak Nina. iya. Terus udah diingetin juga saya lihat kok di grup Heeh. di apa Google Classroom tuh Iya, ibu dan ibu ngingetin mohon mensubmit tepat waktu itu saya baca tuh iya, iya, itu ada itu saya baca terus abis itu baru dia submit kan karena ada yang tidak iya, submit dan dia submitnya late ya kalau nggak salah iya, gitu ya iya ya betul. benar nah Nah, gitu. nah Tantangan banget tantangannya nih Kak memang Nina. Beda banget ya sama yang benar. terdahulu gitu. Kak terdahulu tuh aduh seaktif-aktifnya gitu walaupun mereka tuh sangat sibuk ada yang kerja sampai malam tapi mereka tuh masih respon ketika Tetap di grup mau itu. mengusahakan ya Kalau tapi kita yang mention satunya gitu enggak ya iya ya ya nah ya itu Li tantangannya udah untuk yang kelompok 2 kalau kelompok 3 kita aman ya Kemel ya. Ah, ya dari Kak Emel mungkin ada tambahan. ada Em, tambahan nggak mungkin Kak kalau Emel. Iya, mungkin kalau dari saya sih kurang lebih sama kayak Bu Sulis. Dan kemarin itu juga sempat ditanyakan apakah untuk tugas yang proyek sinergi itu sudah didiskusikan karena nggak ada apa yang nggak ada obrolan gitu di grup sama mereka. Di Terus grup saya bikinlah saya iya terus saya arahkan untuk coba dong kalian list nih yang udah nge-submit tugas individu dan proyek sinergi. Tapi banyak yang ngelis udah nge-upload, tapi nggak ada percakapan di dalam grup tersebut. Jadi mungkin ya oke asumsi saya sendiri mungkin mereka ada entah secara chat pribadi mungkin diskusinya atau apa gitu karena nggak ada diskusi tiba-tiba mereka udah selesai mungkin habis ini sih nanti bakal saya tanyakan dan saya arahkan mungkin ya untuk kalau mungkin Mm-mm. ada yang mau didiskusikan bisa di grup yang ada saya dan Bu Sulis aja gitu biar kita juga Iya, sama-sama tahu progresnya bagaimana mungkin itu Bu. iya benar-benar. Nah, saya izin tanya ya Kak Emel. Kak Emel sendiri kampusnya satu kampus nggak dengan, maksudnya lokasi kampusnya sama nggak dengan mahasiswa-mahasiswa ini? Kampusnya Kak Emel. Kalau yang Oh ya, kalau yang di kelompok 2 itu karena saya dari Fakultas Keguruan, dari mereka cuma ada satu orang kalau nggak salah Bu, yang sefakultas atau satu kampus sama saya. Sisanya beda fakultas sih, ada yang dari FISIP dan juga hukum. Sama Oh, di tapi FEB sama-sama di Banjarmasin. Oh ya, sama. tinggi ya sama Sama. di Banjarmasin. Oh, oke. Kalau itu saya nggak tahu ya, tapi ini pandangan saya. Kadang-kadang bisa jadi antar mereka sendiri belum muncul chemistry-nya. Jadi tantangannya justru di dalam mereka. Chemistry-nya belum muncul sehingga saling andal-andalan nih. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Nah, eh, nanti boleh Kak Emel sama Bu Sulit diskusi ya. Apakah memungkinkan mengajak mereka ketemu offline di salah satu fakultas, fakultas apa gitu duduk di kantin bersama untuk mencoba menggali sebenarnya apa tantangan mereka. Kalau mereka nggak punya tantangan, kenapa nggak ngobrol di grup? Yang di situ ada Bu Sulis dan KML, harusnya sih begitu ya. Buktinya tadi timnya Pak Zain bisa ngeliat itu mereka saling saut-sautan. Itu memudahkan dan kita sendiri jadi tahu. Nah ini kan nggak muncul nih. Saya menduga antar mereka sendiri belum muncul nih chemistry-nya, bondingnya belum muncul. Nah, bisa jadi perlu ada inisiator untuk tapi kan ini baru asumsi ya, perlu di cross check. Bisa jadi asumsi saya salah, tapi perlu di cross check karena kalau kita nggak cepat mengantisipasi, mereka jalannya akan kayak roda macet tuh. Gini, diingetin jalan dikit, terberhenti nih, diingetin muter lagi dikit, diingetin gitu. Kan nggak selamanya energinya Bu Sulis sama Kak Emel ada untuk selalu ngingetin mereka. Dan kalau itu muncul, kalau nunggu diingetin terus berarti habit satunya, habit paling dasar, proaktivitasnya belum jalan. Itu habit paling dasar, nggak usah ngomongin habit dua dan seterusnya gitu. Nah, eh, saya belum tahu kesibukannya Kak Emel dan Bu Sulis. Kalau Bu Sulis memang nggak bisa, apa Kak Emel dulu boleh nanti didiskusikan.
memungkinkan nggak gitu. Atau kalau dirasa, Bu, bisa nggak kelompok ini saja ketemu via Zoom ada dengan Bu Nina selama waktunya matching kita bisa usahakan. Tapi saya rasa kalau Kak Emil ajak ngobrol dulu, saya rasa atau Bu Zulis ikutan di situ atau tinggal dilihat ya waktunya untuk mempertemukan mereka dulu nih gitu. Yuk kita cari apa sih tantangan kalian? Ini kan kita lagi mencoba mencari win-win nih. Win-nya kita sebagai mentor dan komentor apa? Kami mengetahui pola komunikasi. Supaya apa? Supaya kita tahu kita bisa bantu di mana. Ini win-nya kita. Coba deh, sekarang teman-teman win-nya teman-teman apa? Supaya kita bisa ketemu win-win. Nah, praktekkan juga habit 4 itu sehingga mereka bisa lihat, oh iya ya, selama ini saya jalan gini cuma win-nya saya tidak mempertimbangkan win-nya Bu Sulis dan win-nya Kak Emel. Saya khawatirnya begitu, mereka tuh nggak paham bahwa kan Kak Bu Sulis dan Kak Emel juga ada win-nya gitu. Jangan cuma maunya mereka. Nah, boleh diingatkan gitu ya, di reminder, yuk kita berpikir win-win juga gitu. Memungkinkan nggak ya kira-kira Kak Emel dan Bu Sulis? Kan kami coba nanti Mbak Kanina Ya, untuk apa ya membentuk bonding kembali buat teman-teman di ya. kelompok 2 gitu. Iya, Mm-mm. dan boleh Oke, kok kita sampaikan win-nya kita supaya mereka ya, juga paham adanya mentor dan komentor ini juga punya punya tanda kutip peran. ya, ya Mereka kita tuh juga pengen merasa bantu gitu. Jadi kalau misalnya mereka tuh iya, ada kendala, kita tuh pengen bantu cari problem solvingnya iya, tuh apa gitu. Tapi kok iya. kayak jalan di tempat. Tapi beda ya KML sama kelompok 3. Kelompok 3 mah aktif, aktif banget malah. Kar- iya, Heeh. karena udah muncul kan ininya bondingnya Iya, gitu. iya betul. Iya, jadi istilah gini, gimana mentor dan komentor mau bantu kalau Mm-mm. kita sendiri nggak tahu kalian tuh Iya, isunya apa sampai nggak iya. ngobrol di grup gitu. Mm-mm. Boleh ya, Itu nanti boleh. Tapi nanti kami diupdate aja kalau ada ya. kendala lagi ya, Bu tulis KML. Iya, iya, betul, betul. Nanti kami info lagi mungkin sehari dua ya, Kemel. Ya, Karena 2 hari ini Ibu masih KRS-an. oke, oke. Pokoknya Heeh. setelah setelah udah agak turun Iya, kesibukannya, iya, baru nanti dikabarin aja. iya, aman, aman. Aman ya, Oke, Bu? nanti ya kami Hmm. update lagi ya, Kanina. Makasih banyak ya, teman-teman semua ya. Sama-sama. Biasanya orang Thank BK you. nggak ya, KML ya. Kita orang BK biasanya tuh kayak enak aja gitu. Tapi ini karena mungkin mereka beda-beda fakultas dan beda-beda kesibukan juga gitu. Jadi kita punya PR-nya adalah mungkin mengenali mereka lebih dalam lagi. Mungkin itu, Kanina. Ya. Dan perlu Terima cari kasih. siapa sih penggeraknya gitu ya, Bu Hmm, Sulis. iya, Karena tiap iya, tiap kelompok tuh pasti ada penggeraknya kok. iya. Ini saya coba japri nih salah satu mahasiswa. Ada sih respon tanyanya kenapa ibu gitu. Ya. Nanti kita update lagi kan Nina. Makasih Ya, ya. sama-sama Bu Sulis. Oke, thank you. Ada lagi mungkin tantangan-tantangan karena memang pasti ya dalam membentuk tim itu ada yang namanya forming ya gitu ya. Lalu ada yang mulai storming, norming, baru performing. Saat kita muncul bareng-bareng 2 hari itu kita lagi forming, lagi seru-serunya mengadjust, oh dia begini, dia gini gitu ya. Sekarang mulai muncul storming, apalagi nanti kalau mulai perkuliahan, stormingnya tuh, enggak jadwal saya begini, jadwal ini begini, nah udah mulai itu. Tapi kalau kita berhenti di storming, ya udah kita berhenti di masalah. Makanya setelah storming kan ada norming gitu. Idealnya kita mulai ngejas lagi, baru bisa perform. Nah, bareng-bareng kita coba cari solusi karena balik lagi ini adalah usaha kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa ini siap menghadapi tantangan di masa depan. Pastinya nggak mudah karena Bapak Ibu juga kakak-kakak juga banyak kegiatan, banyak tugas, tapi di antara ini semua ada misi besar kita. Misi besar kita apa? Menyiapkan mahasiswa-mahasiswa ini siap menghadapi tantangan zamannya mereka nanti. Ketika mereka udah punya inisiatif, mampu menyampaikan pendapat, berani bersinergi gitu ya.
terus punya yang namanya persistensi, ngerjain project sinergi. Kalau nggak persisten nggak akan selesai. Di situ dilatih. Sebenarnya kita sedang melatih itu. Gitu. Ada lagi mungkin dari kelompok lain? Saya Ibu. Baik, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Kalau Kak Mei. Kalaunya kelompok binaan saya dengan Ibu Ririn, kelompok 1 dan kelompok 5. Kalau yang kita lihat juga yang pas workshop kemarin, 2 hari itu, kelompok 1 tuh benar-benar aktif banget dan juga mereka solid. Yes, yes. Solid, kompak, dan ini mereka tuh kayak punya peran masing-masing. Misalkan yang ketuanya inisiatif, terus yang lainnya ikut ngedorong, terus yang lainnya tuh kayak, oh ya aku aja deh yang ngerjain. Terus kalau yang ada yang kayak masih mikir, terus yang lainnya langsung berpendapat lagi. Pokoknya mantap kelompok 1. Ya, Terus bahkan di mereka, jawabannya mereka juga di jawaban di Google Classroom-nya terasa, ya iya kan? bener banget Bu. Tadi juga udah habis selesai buat ngelihat yang week yang kedua, itu mereka kayak Mm-mm. apa ya, banyak banget mulai dari yang tugas kuliah sampai juga organisasi. Jadi mereka bener-bener kayak nerapin habits-habits ini tuh kayak secara nyata tuh mantep banget gitu loh. Saya aja bacanya kayak wah keren gitu. Terus mereka juga nanti akan ada ketemuan offline setelah 2 minggu kemarin Oke. itu secara online. Minggu ini katanya mau yang offline, tapi setengah-setengah masih Bu, masih ada yang di kampung Ya, halaman. Jadi kayak ya, yang nggak bisa apa-apa. offline dulu, yang nggak bisa sambil pakai Google Meet kayak gitu. Dan itu Nah, inisiatif dari mereka. iya inisiatif dari mereka Tuh. katanya offline mau nggak katanya gitu, langsung kayak gitu mereka. Oke, keren-keren inisiatif dari mereka ya, Mm-mm, keren-keren-keren. bener. Jadi kalau ya untuk kelompok 1, saya sebagai komentor dan juga Ibu Rina sebagai mentor nggak terlalu yang ngedorong gimana-gimana, cukup memberikan semangat dan juga karena memang mereka sudah berinisiatif. Nah, tantangannya ini adalah kelompok 5. Karena dilihat dari workshop pun juga mereka diam-diaman dan Ya, belum berani untuk mengutarakan, untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, untuk yang di week pertama itu mereka pasif banget tapi masih ya, ngerespon. Pasif tapi masih ngerespon. Dan ada satu mahasiswa yang ngerespon banget, itu yang si cewek yang kalau ibu ingat namanya Naja. Nah, tapi bukan ininya, bukan ketua ya, kelompoknya waktu itu. Ketua kelompoknya ya. juga masih pasif banget. Terus di situ juga Ibu Ririn sudah langsung menggerakkan beliau katanya. Ayo ini ketua kelompoknya harus bisa inisiatif untuk menggerakkan teman-temannya kayaknya kata ibu kayak gitu. Sampai Ketua beliau tuh kayak kelompoknya Afif bukan ya? kalau ketua kelompoknya Fadil Bu. Oh, Fadil, bukan Afif ya? Iya, Ya, ya, tapi ya, emang ya, ya, Afif Fadil. lebih aktif daripada si Fadil dan Iya, lebih soalnya saya inisiatif. ingat pas waktu pas waktu workshop yang banyak itu Afif, seingat saya. Iya, Fadil ya ketua kelompoknya. Ya, tapi Ya, karena ya, ya, kesepakatan ya. mereka kemarin si Fadil yang jadi ketua kelompok. Nah, terus juga Mm-mm. waktu itu karena ada diskusi kelompok, jadi saya juga udah berkali-kali setiap hari selalu ngingetin kayak silakan untuk jadwalkan mau diskusinya kapan gitu. Karena sudah sampai hari Rabu apa sampai hari Kamis itu mereka belum ada diskusi sama sekali, Bu. Kayak Ya, ini ya. kapan ya mau diskusinya nggak ada aktif apa ya nggak ada aktif mau ngerespon gitu mau kapan. Terus adalah Mm-mm. sampai satu mahasiswa tuh japri saya katanya ini gimana ya kayak kelompok kami ya kok nggak ada yang mau ngerespon kak sampai ini kayak apa. Soalnya deadline-nya udah deket banget kak terus eh, saya bilang aja tolong bantu gerakin teman-temannya dan nanti juga kakak Yes, bantu gitu lah kakak bantu buat bisa mensupport yes. juga gitu dan syukurnya dari sana mereka sudah mulai berdiskusi aktif ya walaupun masih takut untuk berpendapat tapi pas di Google Meet sudah lumayan ada yang dari yang penggerak tadi, terus juga yang teman-teman lainnya juga bisa ikut bekerja sama untuk memberikan pendapatnya dan juga ada saya juga selalu mendampingi setiap mereka Google Meet. Terus juga untuk berikutnya, minggu berikutnya minggu kedua itu mereka Yang udah kedua. lumayan aktif, udah lebih ada Oke. kemajuan. Jadi mereka Good, kemajuannya good, bagus banget. good. Mulai awalnya nggak pasif terus sekarang udah lumayan nih terus ibu Rin juga Ya, sampai kayak approve proud of you katanya ya. kayak udah mau berdiskusi dan juga udah bisa inisiatif sendiri dan minggu ketiga ini juga mereka yang lebih duluan lagi nih yang inisiatif jadi alhamdulillah untuk kelompok 5 banyak perkembangan positifnya dari week 1 sampai yang week 3 ini. Terima Tiga. kasih. Oke, keren-keren kami.
Berarti ibaratnya kalau bikin uh, notes seperti yang tadi tuh udah bisa tuh Kak Mei. Nah, saya Betul-betul. izin bertanya. Berarti yang ngegerakin itu bukan ketuanya. Bukan, bukan Itu Ibu. Najwa Jadi tadi. Nyanyiin aja karena dia Oke. apa ya termasuk orang yang kayak aduh ini deket deadline gimana ini kelompok gerak sudah ini dia kayak orang yang tipe yang khawatir gitu dan Iya, khawatirnya iya, itu iya. dia Bagus. ngelakuin Iya, ngelakuin iya, dia bagus. bertindak nah makanya Nah, dari betul-betul ketuanya sendiri responnya gimana? waktu itu di awal ya Bu ya pas mau netapin waktu diskusi dia bilang ketua kelompoknya bilang aduh aku lagi sibuk banget lagi sibuk ada apa ya waktu itu ada kongres gitu Bu kayak Oke. laporan LPJ buat Buat organisasi BEM ini ya, mereka kalau di nggak salah ya. Mm-mm. Terus Saya lihat terus story. waktu itu langsung lah saya juga ikut nimbrung. Kalau kayak gitu tetapin prioritasnya ya. Saya bilang kayak gitu Ya, ya, tugas-tugasnya ya. sebagai perannya di sini juga dijalankan terlebih dahulu. Terus nanti bisa dibagi waktunya. Terus juga waktu itu Ibu Rina langsung bilang, ya itu betul tolong tetapkan waktunya yang bisa semuanya seperti itu Ibu. Good, 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 good. Eh, ada beberapa kelompok yang panasnya lama. Kan nggak semua orang langsung panas cepat. Mungkin yang tadi Kak Mei cerita ini tipe kelompok yang memang panasnya agak lama. Tapi insya Allah kalau udah ada penggeraknya dan nggak bergantung pada ketua, insya Allah bisa di-maintain. Cuman alhamdulillah Kak Mei juga ngeresponnya pas banget ketika ngerespon gitu diingatkan prioritas. Itu kan nyambungin sama habit ya Kak Mei. Thank you so much. Jadi membuat mereka juga aware. Oh iya ya saya juga ngejalanin habit. Jadi terima kasih. Semoga panasnya terus ada nih ya. Walaupun panasnya lama tapi kemudian setelah panas dia tetap bergerak gitu ya. Eh, Amin. eh, Kalau udah ada yang bisa dipegang, tanda kutip bisa dipegang, misalnya tadi Naja, ya nggak apa-apa, kita pegang dia terus, karena yang namanya leadership itu nggak harus pakai posisi. Bisa jadi ketuanya Fadil, tapi the real leadernya bisa jadi adalah Naja yang gerakin, karena leadership is not a position, is an action, ya. Udah jelas Naja menjalankan perannya sebagai pemimpin, walaupun sebenarnya bukan ketuanya bukan dia, tapi dia jalankan kepemimpinannya, dan itu modal ya, dan itu menunjukkan proaktivitas karena dia ada inisiatifnya. Jadi boleh juga Kak Mei memberikan apresiasi kepada Naja, tunjukkan terima kasih Naja sudah ada apa namanya inisiatif ini representasi dari habit satu yang merupakan dasar dari seluruh habit yang lain gitu. Jadi dia aware yang dia lakukan tuh kita notice juga, kita acknowledge itu sih. Oke, Itu terima kasih Bu atas pesannya. sama-sama Kak Mei. Oke, seru ya nanganin tim ya. Tapi ini juga buat modal nih terutama buat kalau Bapak Ibu Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu mentor sih udah biasa ya. Tapi kalau buat kakak-kakak komentor ini modal karena itu kepake banget kok nanti people skill ini kepake banget kok waktu kerja gitu. Jadi ya di antara segala kelucuan nanganin tim saya berharap kakak-kakak komentor juga merasakan pertumbuhan people skill yang kakak-kakak komentor miliki. Harapannya juga itu. Jadi dalam proses ini yang bertumbuh tidak hanya peserta, kami di sini Dunamis berharap kakak-kakak komentor juga merasakan pertumbuhan menjadi komentor, menangani tim, nanti ngedengerin mereka, mendorong mereka gitu ya. Yang itu pasti kepake juga di dunia kerja nanti. Gitu ya. Oke, ada lagi. Saya mau cek baby check sebentar saya. Oke, saya mau cek baby check dari Palangkaraya gimana? Kak Bayunya nggak ada, tapi Bu Risda sedang mengajar kah? Selamat sore Oke. Ibu. Maaf Ibu, saya sedang ada rapat dengan fakultas. Oh, baik-baik. Nggak apa-apa, Bu Risda. Nggak apa-apa. Aman, aman. Baik. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya boleh diupdate buat rekan-rekan yang ada di UPR ya. Sehingga kami juga di Dunamis tahu bisa apa ya, membantu, mendorong, mensupport di bagian yang mana. Ya. Eh, Oke. iya,
Silakan. Oh, Bu Risdanya sedang meeting ya. Oke. Oke, ada lagi mungkin? Belum? Kalau tidak ada, kita akan bertemu insya Allah dalam 2 pekan lagi ya. Lebih kurang nanti kita cek waktunya gitu ya dengan eh, Kak Dian. Tapi di luar sesi Zoom ini, Bapak Ibu boleh banget loh kita diskusi. Tadi ya, kalau dirasa ada jawaban yang kakak-kakak komentor atau Bapak Ibu mentor, ini respon yang lebih enaknya gimana ya gitu. Kalau memang ini boleh japri atau boleh tanya di grup ya. Atau di luar itu sendiri, kalau misalnya dirasa ada tantangan yang kami perlu tahu dan perlu masuk misalnya tantangan itu kami dikasih tahu aja. Kita bisa cari waktu untuk diskusi. Jadi di luar Zoom ini feel free ya Bapak Ibu bisa japri ke saya atau lebih enak juga kalau ngobrol di grup. Sehingga bisa jadi jawaban itu akan membantu kelompok lain yang mungkin punya tantangan yang sama. Gitu ya, lebih kurang. Oke, kalau tidak ada lagi, sekarang di sana sudah jam 4:30 nampaknya, benar ya? Saya cukupkan, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga Allah mudahkan segala urusan Bapak Ibu dan kakak-kakak sehat-sehat ya. Dalam menghadapi tantangan yang ada, kita insya Allah ketemu dalam waktu 2 atau 3 pekan lagi. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Nah, wabarakatuh. baik, Ibu Nina, terima kasih atas pemaparannya pada hari ini. Jadi tadi hasil dari yang disampaikan oleh Bu Nina bahwa nanti ada format untuk catatan pembimbingnya. Selain format nilai yang ada di Google Classroom, nanti Bu Nina akan kirimkan. Lalu mohon maaf Bu Nina, tadi ada beberapa peserta yang keluar karena sedang mati lampu di sana Bu. Dan juga tadi sudah dikasih solusi oleh Bu Nina beberapa kendala yang Bapak Ibu atau kakak mentor alami. Terima kasih Bu Nina atas bantuannya pada pertemuan pertama ini. Tadi saya sudah menyusun jadwal untuk pertemuan kedua kita itu ada di 17 Februari ya Bapak Ibu dan kakak-kakak. Jatuhnya di hari Selasa di jam yang sama di jam 15.00 WITA. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti saya pasti sampaikan di grup Bapak Ibu dan Kakak Mentor ya. Dan karena ada yang tidak datang, Bu Nina, lalu juga tadi ada yang masuk dan keluar, saya nanti akan juga kasih link recordingnya supaya bisa mendengarkan lagi. Barangkali ada yang ingin mendengarkan ya, agar lebih jelas apa yang tadi Ibu Nina sudah sampaikan di sesi pembekalan mentor pada pertemuan pertama ini. Kalau begitu, saya izin tutup untuk coaching, untuk pembekalan mentor di pertemuan pertama ini. Sampai jumpa di tanggal 17 Februari. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, semoga sehat selalu. Dan tadi yang disampaikan sama Ibu Nina bisa berdampak baik kepada Bapak, Ibu, dan kakak mentor di ULM dan UPR. Oh ya, satu lagi untuk nanti apabila ada pertanyaan, boleh ya Bapak Ibu nanti chat di WA. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nina. Baik, izin tutup sesinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan Kakak Mentor. Sampai jumpa lagi ya. Sehat selalu.